حتى أتاه اليقين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kembali pada malam ini kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, maka Allah akan melimpahkan kepadanya 10 kali keberkahan. Apalagi kita sekarang berada di dalam 10 bulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Banyak kita yang membedakan antara kesungguhan ibadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Padahal ini sama-sama mulia. Kita hanya tahu yang mulia itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Itu hanya yang kita tahu. Banyak kita yang tidak mengetahui kemuliaan dan ganjaran pahala yang ada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kalau ditanya mana yang lebih baik 10 Dzulhijjah, maksudnya 10 hari di bulan Dzulhijjah atau 10 hari di bulan Ramadan, itu 10 hari yang ketiga. Beliau katakan, jawablah dengan perkataan bahwa ibadah yang dilakukan di malam hari lebih baik pada 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Adapun ibadah yang dilakukan di siang hari, maka yang lebih baik adalah pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Alhamdulillah kalau bisa puasa, alhamdulillah. Dan melakukan, kenapa 10 Dzulhijjah ini atau 10 hari di bulan Dzulhijjah banyak kemuliaannya? Dikarenakan berbagai ibadah terkumpul pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya ibadah haji, puasa, sedekah, kurban, kemudian salat Idul Adha. Maka inilah sebabnya ulama mengatakan kemuliaannya sangat besar, sama dengan kemuliaan yang ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hanya saja perbedaannya, malam hari memang lebih baik 10 hari Ramadan, 10 hari ketiga bulan Ramadan. Sedangkan siang hari lebih baik 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kita menjanjikan 2 minggu yang lalu kita akan sebutkan di sini tempat-tempat yang seseorang disunnahkan atau disyariatkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di sini akan kita sebutkan 5 tempat. Sebenarnya di dalam buku ini ada sekitar 41 tempat seseorang disunnahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 41 tempat. Meskipun nanti di antara 41 tempat ini ada yang kita koreksi. Yang mengoreksi bukan saya pribadi, tapi ulama yang mentahqiq kitab ini.
Mentahqiq itu artinya meneliti hadis-hadis atau riwayat yang ada di dalam sebuah buku, atau mengkritik hadis-hadisnya. Kita akan, ini buku judulnya Jala'ul Afham fi Fadlis Salati Wassalam ala Muhammadin Khairil Anam. Pemahaman yang jelas tentang keutamaan bersalawat dan mengucapkan salam kepada Muhammad, makhluk yang paling baik. Ini artinya, arti dari buku ini yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat pada tahun 751 Hijriah. 751 Hijriah. Yang pertama, tempat yang disunnahkan seseorang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Ini disunahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada tasyahud awal. Ini juga ada khilafnya. Sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang pertama. Dan banyak ulama juga, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, dan menjadi mazhab Syafi'iyah, bahwasanya disunnahkan bersalawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, di akhir membaca qunut. Jadi kalau ada orang baca qunut, ini kita berlepas dari masalah khilafiyah tentang qunut. Khilafahnya pada qunut subuh, apakah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terus-menerus atau sekali-sekali, atau tidak pernah dilakukan. Yang paling kuat pendapatnya adalah bahwa qunut subuh ini bukan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang imam, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Imam Syafi'i mengatakan qunut subuh itu dianjurkan. Kemudian juga mengatakan bersolawat pada waktu qunut dianjurkan. Sedangkan banyak ulama yang mengatakan ini tidak ada dasarnya. Di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan qunut bersolawat ketika qunut tidak ada dasarnya. Tapi ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ada dasarnya. Jadi masalahnya khilafiyah. Kita bukan ingin menyebutkan khilafiyah, tapi kita ingin menyebutkan informasi kapan saja kita boleh bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, pada waktu salat jenazah, pada takbir yang kedua. Ini kita sudah mafhum semuanya insyaallah. Dan yang terakhir yang kita sebutkan pada hari ini, pada waktu khutbah Jumat, itu khatib Jumat. Sebagian ulama mengatakan kalau ada khatib Jumat yang tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW ketika dia berkhutbah, maka tidak sempurna khutbahnya. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi ini adalah 5 tempat yang kita sebutkan hari ini di antara 41 tempat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pada kitabnya Jala'ul Afham. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita seperti biasa al-usulus salasah, 3 pokok akidah yang utama. Kita sudah katakan beberapa kali di dalam masjid ini, jangan sekalipun meremehkan pembahasan ilmu akidah. Jangan sekalipun meremehkan pembahasan ilmu akidah. Akidah tidak sadar kajinya. Fikih yo, tapi yang paling utama adalah akidah. Yang paling utama adalah akidah. Karena ini adalah ilmu yang wajib dipelajari
diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Sama halnya dengan mengetahui ilmu tentang praktek ibadah, cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar, cara zakat yang benar, cara haji yang benar, cara berkurban yang benar. Karena kita membahas akidah, tidak mungkin kita bahas kurban. Yang pasti masalah kurban masih banyak mungkin yang harus kita perbaiki pemahamannya. Apa itu kurban? Apakah sama kurban itu dengan akikah? Apakah sama kurban itu dengan zakat? Kemarin pembahasan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mengatakan 4 masalah harus kita ketahui. Yang pertama ilmu. Ilmu itu mencakup mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita jelaskan lebih rinci insyaallah. Kemudian yang kedua, ilmu itu juga mencakup mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mengetahui agama Allah dengan dalil-dalilnya. Jadi tidak cukup bagi kita mengetahui agama Allah tanpa tidak tahu dengan dalil. Tanpa tidak tahu dengan dalilnya, harus tahu dalilnya, harus tahu dengan dalil. Yang kedua, ilmu sudah kita bahas. Yang kedua, mengamalkan. Kemarin juga kita sudah bahas bahwasanya setiap ilmu itu harus dikeluarkan zakatnya. Bukan untuk satu yang berzakat, Pak, tapi ilmu juga ada zakatnya. Zakatnya berapa? Semua yang kita ketahui, bukan 2,5%. Bukan seperti zakatnya guru silet. Diajarkan sebagian ilmu silet kepada muridnya, kebanyakan yang lain tidak diajarkan. Jadi ilmu itu zakatnya semua yang kita ketahui, bukan beberapa hal. Takut dituduh orang yang menandingi awak. Misalnya ada seorang guru takut mengajarkan kepada muridnya ilmu karena takut ingin disuap anak muridnya akan menandingi kehebatannya. Maka ini min babi kitmanil ilmi. Ini adalah hal yang disebut dengan menyembunyikan ilmu. Jadi tidak mudah kita sembunyikan ilmu, dan juga mengamalkannya. Usahakan sebisa mungkin mengamalkan semua yang kita ketahui. Usahakan meminta pertolongan kepada Allah, mengamalkan apa yang kita ketahui, dan jangan pelit mengajarkan. Profesor Dr. B.J. Habibie hafizahullah, semoga Allah menjaganya, mengatakan guru yang hebat itu adalah ketika muridnya lebih hebat daripada dia. Itu guru yang hebat, kata Profesor Dr. B.J. Habibie. Semoga Allah menjaganya. Jadi tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kemudian kemarin pembahasan kita terakhir tentang masalah cita-cita dalam menuntut ilmu. Kita kecek petang, jangan cita-citanya jadi pegawai negeri Saudi. Kalau pegawai negeri Saudi minimal gajinya 80 juta sebulan. Kalau pegawai negeri Saudi, maksud awak pegawai negeri sipil. Cita-cita utamanya jangan PNS. Kita sudah katakan banyak guru, mohon maaf pada bapak dan ibu guru, kita juga guru, banyak guru yang mengajarkan, yang mendoktrin anak didiknya untuk jadi PNS keesokan harinya, sehingga anak didiknya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, tapi yang dicapainya adalah PNS. Makanya kalau awak kepada universitas yang paling bergengsi ternyata jurusan pendidikan, jurusan tarbiyah. Ketika dikaji-kaji ingin copet jadi guru, ingin copet jadi dosen. Kemudian yang terbaru masalah sertifikasi.
Kita tidak melarang jadi PNS. Yang kita larang menjadikan kerja sebagai cita-cita utama dalam belajar. Tapi cita-cita utama dalam belajar itu adalah menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang sekitar kita, kemudian kita amalkan, bukan supaya dapat banyak PT. Kemudian yang ketiga pembahasan kita yang wajib kita ketahui, ini nanti akan dijelaskan dari mana dasarnya, ilmu, amal, dan yang ketiga dakwah. Kalau Allah punya ilmu, amalkan. Kemudian kita sudah bisa mengamalkan, dakwahkan ilmu yang kita miliki. Dakwahkan ilmu yang kita miliki. Dikarenakan dakwah itu adalah kerojonyo para nabi dan rasul yang terdahulu. Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada kaumnya selama ratusan tahun, tapi hanya sekitar 80 atau 70 orang yang menerima dakwahnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Nabi Nuh saja alaihissalam ratusan tahun, 800 tahun lebih mendakwahkan Islam kepada umatnya, tapi ternyata yang menerima dakwahnya hanya 70 atau 80 lebih. Sebagian riwayat, saya belum tahu apakah riwayat ini benar atau tidak. Jadi kita menyampaikannya kan, kita jelaskan benar atau tidak, kita belum tahu. Kita tidak katakan benar, tapi belum tahu benar atau enggak. Kenapa dinamakan dengan Nuh? Dikarenakan beliau ini sering menangis. Jadi namanya, kata para ulama, kita pernah baca di dalam buku tarikh, buku sejarah, ulama mengatakan nama aslinya bukan Nuh. Ada yang mengatakan namanya Abdullah. Tapi kenapa namanya Nuh? Dikarenakan beliau sering menangis. Karena beliau sering menangis, banyak umatnya yang menolak beliau. Tadi kita katakan, kita nggak tahu apakah ini benar riwayatnya atau tidak. Belum tahu, kita nggak katakan benar. Wallahu a'lam riwayatnya. Jadi boleh menyampaikan suatu riwayat kalau kita jelaskan, misalnya hadisnya palsu, atau hadisnya maudhu', atau hadisnya dhaif. Ini hadisnya lemah. Kita jelaskan, jangan menyampaikan hadis lemah tanpa kita jelaskan. Apalagi hadis palsu. Kalau hadis palsu nggak boleh sampaikan, walaupun lemah, walaupun kita jelaskan nama. Walaupun kita jelaskan, misalnya hadis palsu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ini hadis palsu, palsu hadisnya, bukan dhaif, tapi palsu. Banyak hadis yang sahih. Kenapa kita pakai hadis palsu? Hadis sahih saja orang banyak yang kita amalkan, itu hadis palsu kita pakai. Kemudian pertanyaan kita, kenapa menuntut ilmu sampai negeri Cina? Emangnya ada apa di Cina? Kebudayaan, peradaban. Ternyata Mesir lebih hebat peradabannya daripada Cina. Yunani lebih hebat peradabannya daripada Cina. Kenapa ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Kemudian ada juga hadis yang lain. Siapa yang makan terong masuk surga. Hadis palsu. Ternyata yang membuat hadis ini tukang terong, menjual terong. Supaya ingin laku terongnya, nyoba hadis, siapa yang makan terong masuk surga. Ini adalah penyelewengan terhadap perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Yang keempat, kita sudah berilmu, kita sudah mengamalkan ilmu, kemudian kita dakwahkan. Ada hal keempat yang sering dilupakan, oleh orang yang berdakwah. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita dalam hal keempat ini. Ada hal keempat yang sering dilupakan oleh orang yang berdakwah, berceramah,
atau walaupun dia menyampaikan satu ayat, walaupun dia menyampaikan satu ayat misalnya, apa yang dia lupakan? Sabar. Jadi banyak orang menginginkan perubahan itu instan. Menginginkan perubahan itu instan. Misalnya ada bapak, ibu, atau anak-anak muda, biasa anak muda ini yang saya terjadi. Dahulu dia tidak preman, kemudian tidak tahu dengan agama, baru tahu dengan agama, kemudian ketika melihat kesalahan orang tuanya, dia langsung marah-marah sama orang tuanya. Ini nggak boleh. Atau mengatakan, bahkan ada yang mengatakan orang tua yang kafir, naudzubillah. Bahkan ada yang mengatakan kafir kepada orang tuanya, naudzubillah. Padahal kesalahan orang tuanya tidak mencapai atau tidak sampai kepada kesalahan i'tiqad. Misalnya, kau bagi contoh Bapak Ibu. Tapi jangan terkunci Bapak dan Ibu kalau bagi contoh. Jangan terkunci. Misalnya ada seorang pemuda yang baru mengetahui bahwasanya tadi saya sampaikan jangan terkejut. Jangan terkejut Bapak dan Ibu. Memang kadang-kadang pengajian itu ada yang pahit kita terima. Pahit pada rasanya. Lebih pahit pada ubed. Tapi itu harus kita terima. Itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu juga kalamullah. Jadi harus kita terima. Walaupun itu pahit. Dan caranya kita supaya tidak pahit, pelajari. Iya bona anda apa yang gajian itu. Pelajari, jangan menyalahkan. Pelajari. Misalnya ada seorang pemuda, baca-bacanya, donga-donga dari seorang ustaz dan para ustaz, baca-baca, ternyata ada hadis yang berbunyi, Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah orang yang di dalam rumahnya ada anjing dan foto atau gambar yang dipajang. Nah, jadi kerja Bapak Ibu, apa awak tukang foto? Apa awak tukang foto dahulunya? Jadi kalau ingin ngecek foto banyak banyak di rumah awak dahulunya. Ketika awak kelas 2 masih banyak. Kelas 3 jadi sejak kelas 3 atau hadis itu. Ternyata nggak boleh memajang foto di rumah. Nah bagi seorang pemuda jangan langsung haram majang foto di rumah. Boleh, tapi jelaskan dengan lemah lembut kepada orang tuanya. Jelaskan kepada orang tuanya lemah lembut. Apa? Ternyata ada yang hadis nggak boleh majang foto di dalam rumah. Boleh di masjid. Foto caleg. Mohon maaf. Apalagi di masjid. Masa masjid jadi batunya oleh para caleg majang foto? Ini mohon maaf. Majang foto di mushola, sedangkan di rumah saja tidak boleh. Ikut di rumah Allah yang dipajang foto beliau-beliau yang akan masuk ke parlemen. Jadi ini tidak boleh. Hadisnya adalah malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah orang yang di rumahnya ada anjing. Anjing belum kita jelaskan. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian foto tadi kita jelaskan. Foto maksudnya makhluk bernyawa, baik itu hewan ataupun manusia. Tadi kita katakan jangan marah, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang yang kita dikatakan makhluk pahit. Tapi itulah adalah ajaran Islam. Kalau pahit mungkin lebih pahit awak lain. Apa awak tukang foto dahulunya? Ini tukang martabak. Karena beliau orang Kubang. Jadi dari martabak Kubang. Jadi ya Bapak Ibu, ketika mendongan itu kita pahit. Tapi kelas 3 alhamdulillah kelas 3 awak tahu itu haram. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun atau 6 tahun yang lalu kejadiannya. Itu telah tahu bahwasanya tidak boleh.
Dan alhamdulillah di rumah istri awak ketika itu banyak juga foto. Asuhan suara kecil sama istri. Istri paham, tapi sama mentu. Kecil mentu rumah kau lah bentuk masoji. Majang foto nak do. Kemudian kecil mentu. Majang patung burung nak do. Lah bentuk masoji sen motor. Kecil ibu mentu awak. Tapi ibu itu yang ngecek setelah itu paham. Jadi apa-apa ibu yang dimakan Allah, memang dakwah itu perlu kesabaran, bersabar. Banyak orang yang bapaknya tidak alim, tapi anaknya alim, atau bapaknya alim, anaknya tidak alim. Awak harus bersabar dalam berdakwah. Dikarenakan Rasulullah SAW sabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi dami." Zat yang mana jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Kalau kamu bisa memberikan hidayah, atau maksudnya kalau seandainya ada orang dapat hidayah dari Allah dikarenakan sebab kamu, itu lebih baik daripada kamu punya unta merah. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau awak bisa mengambil simpati orang, maka sih berdakwah pada orang, satu orang saja bertaubat karena kece awak, karena akhlak awak, maka iko lebih rancak pada awak punya unta merah. Unta merah itu adalah sebuah istilah pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW terhadap kendaraan yang paling mewah. Gini ya kendaraan mewah, Fortuner, BMW, Mercy, sobilah apa dari ibu. Kendaraan paling mewah pada zaman gini ya, atau Lamborghini. Awak tak tahu jenis sesuatu karena tak pernah tahu. Anggaplah Fortuner, mahal kecil orang. Itu lebih rancak ketika ada orang dapat hidayah karena awak, dengan lisan awak, dengan akhlak awak bisa mendapat hidayah, itu lebih rancak daripada kita punya kendaraan yang paling rancak pada zaman kini. Makanya kalau orang yang dapat hidayah, kita harus bersabar. Tidak mungkin berdakwah kece ulama atau kita semudah membalikan telapak tangan. Tak mungkin, susah memang. Berdakwah itu susah. Dan dakwah yang paling susah terhadap keluarga, awak pun merasakannya. Dakwah yang paling susah itu terhadap keluarga. Tapi ikulah, tengok Nabi Lut, anaknya, istrinya kafir. Nabi Nuh, anaknya, istrinya kafir. Nabi Muhammad SAW pamannya kafir. Abu Talib yang telah membela agama beliau mati-matian, tetap di ujung hayatnya enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka yaumal qiyamah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan pembela bagimu nanti dari kiamat. Tapi tetap indah Allah. Padahal sakaratul maut Abu Talib radhiyallahu, mohon maaf, Abu Talib sama Nabi sudah sakaratul maut, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hidayah sangat mahal. Jadi patokan awak bukan kepada keluarga orang, karena sebab ada seorang ustaz terkenal, kita tidak ingin sebut namanya karena itu dari ghibah nanti. Ada seorang ustaz terkenal mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya tak wajib awak. Karena ulama berselisih pendapat katanya. Sangat kita sayangkan seorang ustaz sekalimat beliau mengatakan sangat kita sayangkan bahwasanya jilbab tidak wajib. Ulama berselisih pendapat katanya. Padahal ulama berselisih pendapat tentang cadar, bukan tentang jilbab. Jilbab seluruh ulama sepakat wajib. Kecil beliau
pakaian itu menurut standar adat kesopanan, dibantah sama adik kelasnya. Kalau standar adat kesopanan, kalau orang Amerika pakai baju renang itu sopan, berarti boleh pakai baju renang. Atau orang, mohon maaf, di daerah Pulau Jawa, kalau mereka pakai baju yang kelihatan bahunya itu sopan, orang-orang keraton misalnya. Apakah ini standar kesopanan? Ternyata standar kesopanan itu bukan dari adat tapi dari Al-Qur'an. Akhirnya beliau mengatakan istri Buya Hamka tidak pakai jilbab katanya. Istri Buya Hamka tidak pakai kerudung. Kita nggak tahu. Saya tidak tahu secara pribadi apakah istri Buya Hamka pakai kerudung atau enggak. Itu kata beliau, dibantah lagi sama adik kelasnya. Kalau kita melihat agama kepada seseorang bukan kepada Al-Quran dan hadis atau perbuatan para sahabat terdahulu, tetapi kesalahan para ulama, Nabi Nuh istrinya kafir, apakah mungkin istrinya harus kafir pula? Kan tak mungkin. Jadi nilai sesuatu itu bukan karena seseorang. Kadang-kadang sebagian orang menjadikan ustadz itu sumber hukum. Ustadz itu bukan sumber hukum. Ustadz itu manusia biasa yang banyak salahnya. Mungkin lebih banyak salah ustadz daripada salah orang biasa. Jadi ustadz itu bukan sumber hukum. Misalnya ada kesalahan, diingatkan sama kawannya, tidak boleh pada itu. Ustadz itu aja pada itu. Nah kan? Berarti kalau ustadz masuk rokok lewat. Kan apa itu? Jadi ustadz itu bukan sumber hukum. Sumber hukum itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada yang salah di ustadz pun jangan ditiru. Yang ustadz itu pun berkaca diri di masalahnya. Dan juga nasihatkan, ingatkan kalau ustadz itu salah. Jangan mengecek di belakang. Jangan ngecek-ngecek ustadz orang alim, apalagi ulama di belakang. Karena menghibah orang alim adalah racun. Minum racun orangnya. Menghibah orang biasa saja haram hukumnya, apalagi menghibah orang cerdik pandai, orang alim. Jadi kalau ada kesalahan sampaikan empat mata. Jangan sampaikan di muka publik. Itu tidak beradab namanya, tidak beradab. Tapi sampaikan pakai mata. Itu lebih bijak. Jadi jangan kita mengharapkan kesempurnaan dari seseorang. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sebuah istilah, ustadz bukan manusia. Jadi kalau siapapun kita tengok orang bersalah, ingatkan. Jangankan ustadz zaman kini, jangankan ustadz zaman kini, ulama terdahulu saja, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Baihaqi rahimahullah, itu ada salahnya. Itu ada salahnya. Beliau telah mensarah kitab Hadis Bukhari, Ibnu Hajar rahimahullah, ada salahnya. Apalagi ustaz-ustaz zaman kini atau orang yang dikatakan alim katanya zaman sekarang, pasti banyak salahnya. Ustaz itu juga harus berkaca diri, dan orang yang memiliki salahnya juga mengingatkan. Jangan dibiarkan ustaz itu dalam kesalahan. Ini jangan kita menggunjing. Jadi dalam berdakwah harus sabar, sebagaimana firman Allah, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Rasulullah. Kata Allah. Sebagian orang ketika menerjemahkan panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan misalnya katakanlah ya Muhammad, ini enggak boleh. Enggak sopan. Kita ulang lagi yang kita maksud. Misalnya qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad. Allah itu Maha Esa. Yang enggak boleh maksud kita adalah menerjemahkan dengan hai Muhammad. Ini enggak sopan, tapi yang sopannya katakanlah hai Rasulullah atau hai Rasulullah. Ini yang sopan. Ini dikatakan oleh seorang ulama muda dari Arab Saudi, masih 50 tahun umurnya. Kita katakan kalau 50 tahun itu muda. Namanya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Jadi di antara kesalahan para penafsir, kata beliau,
ketika menafsirkan nama Nabi Muhammad SAW mengatakan ya Muhammad, nggak sopan. Padahal Allah nggak pernah memanggil ya Muhammad dalam Al-Quran, tapi ya ayyuhan Nabi, ya Rasulullah. Jadi itu yang sopan. Tapi kalau menyebut nama boleh, Muhammad SAW boleh, tapi memanggil nggak boleh dengan Muhammad, nggak sopan. Kita ulang, misalnya Muhammad SAW boleh, sopan. Tapi memanggil Hai Muhammad nggak boleh, tidak sopan. Dosa atau enggak? Dosa tidak, tapi tidak sopan. Jadi telah didustakan Rasul-Rasul sebelum engkau, fasabaru ala ma tudzibu, maka sabarlah. Maka mereka sabar dikarenakan mereka didustakan. Wa udhu hatta atahum nasruna. Kemudian mereka juga disiksa sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Kalau kini banyak ustaz-ustaz yang senang. Ustaznya senang, orang yang menengah susah. Kalau orang terdahulu, naudzubillah. Kalau orang terdahulu, para ulama terdahulu banyak yang susah. Ini banyak ulama yang senang. Kita tidak katakan senangnya, tapi kita katakan hendaknya seseorang yang berdakwah ada korbannya, mengorbankan sesuatu yang dia cintai, mengorbankan sesuatu yang dia cintai. Apalagi ini nasihat juga buat kita pribadi, buat saya pribadi. Apalagi misalnya kalau orang-orang tamat luar negeri itu karena sudah terbiasa dapat beasiswa besar di Arab Saudi, maka digaji sampai di Indonesia digaji sekian, yang kurang dengan gajinya ketika di Madinah. Ini mungkin kadang-kadang sebagian orang, kebanyakan, bukan sebagian mungkin, kebanyakan kok segini gaji saya di Indonesia, waktu di Madinah beasiswanya besar. Jadi kebanyakan kalau sudah terbiasa senang, dia akan berpikir seperti itu. Maka ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Ketika kita misalnya berdakwah di daerah terpencil, mungkin kalau kita punya kelebihan harta, kita korbankan kelebihan harta tersebut. Kalau kita punya kelebihan harta, ada seorang ustaz terkenal juga, tamatan dari Jami'atul Imam, Universitasnya Imam Su'ud di Riyadh, S1 di Libya Jakarta, S2 di Riyadh, S3 di Riyadh. Beliau itu kalau berdakwah ke tempat terpencil, masya Allah. Ini dikatakan beliau juga banyak punya kantong yang tebal. Tapi alhamdulillah, masya Allah. Dan beliau kalau berdakwah ke tempat terpencil, orang yang mengundang itu nggak sanggup membiayai transportasinya, beliau yang membeli tiket pesawatnya. Dan ini sering kita jumpai pada ulama-ulama yang datang dari Madinah, atau mungkin pada syekh yang datang dari Madinah. Kalau kita berat mengatakan ulama, katakan syekh. Misalnya syekh yang kita bawa kemarin, itu transportasinya tidak sedikit pun dari kita, tapi dari beliau pribadi. Jadi alhamdulillah, kalau punya kelebihan rezeki, mungkin ada baiknya kita mengorbankan sedikit apa yang kita miliki. Dikarenakan dakwahnya butuh pengorbanan dan tentunya butuh kesabaran. Kita masih punya waktu sekitar 3-4 menit lagi. Dalil dari 4 ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 4 ini kalau orang punya, beruntunglah dia. 4 perkara ini kalau orang punya, beruntunglah dia. Yang pertama, ilmu. Punya ilmu beruntung orang, karena ilmu menjaganya. Yang kedua, punya amal, karena ilmu itu harus dizakatkan. Yang ketiga, berdakwah. Jadi berdakwah terus dengan ilmu. Jangan berdakwah tanpa ilmu. Baru sekian hari tahu dengan agama, sudah berani menyampaikan perkara agama, apalagi depan publik. Ini nanti menjadi fitnah. Makanya saya pribadi mohon maaf mengatakan, belum bisa dikatakan orang itu berilmu sebelum bisa membaca buku bahasa Arab. Ini pandangan saya pribadi.
Makanya saya dahulu waktu kelas 2 SD, kelas 2 MAN, itu syair yang saya ingat selalu, perkataan ulama. Apa kata ulama? Waktu saya kelas 2 MAN saya baca perkataan itu, kata ulama dalam bahasa Arabnya, la yanbaghi li talibi ilmin an yatabahhara fil ulum syar'iyyah bi ghairi itqan al-arabiyyah. Sejak baca itu dan di situ ada artinya, saya waktu belum paham bahasa Arab, waktu kelas 2 MAN, belum terlalu paham. Ini yang menyebabkan saya atau kita semua teman-teman yang di MAN 2 Payakumbuh termotivasi untuk pergi ke luar negeri. Apa kata ulama? Tidaklah pantas bagi seorang penuntut ilmu memperdalam ilmu-ilmu agama yang lainnya tanpa menyempurnakan ilmu bahasa Arab, tanpa belajar bahasa Arab. Sampai sekarang kita katakan kita masih belajar bahasa Arab, sampai mati kita katakan kita belajar bahasa Arab. Jadi belajar apapun tidak ada batasnya. Mentang-mentang datang di Madinah tidak perlu belajar bahasa Arab. Sedangkan orang Arab saja belajar bahasa Arab, orang Indonesia saja belajar bahasa Indonesia. Jadi yang ketiga tadi yang berdakwah kepada. Jadi dakwah harus dengan ilmu. Jangan coba-coba berdakwah kalau tidak punya ilmu. Yang keempat, sabar dalam dakwah. Ini banyak yang dilupakan. Jangan lihat kepada hasil, tapi lihat bagaimana proses kita berdakwah. Kebanyakan orang menunggu hasil, tapi lihat bagaimana proses atau jalan menuju dakwah itu sendiri. Jadi jangan senantiasa menunggu hasil, tapi tetap kita bersabar dalam perjalanan untuk mencapai hasil. Inilah yang bisa kita sampaikan. Terakhir yang kita sampaikan, saya tidak buka tanya jawab, tapi ingin menyampaikan tidak boleh, ini masalah kurban, karena apa yang terjadi, tidak boleh bagi panitia kurban menerima daging kurban. Panitia kurban panitia kurban tidak boleh menerima upah daging kurban. Menerima upah nggak boleh. Tapi kalau dia ingin mengatakan, misalnya saya berkurban, saya katakan sama seseorang, bang, berapa ya ini? Ada ribu daging kurban saya, kecil udah tuh. Jangan mau wak, daging kurban saya ada 1 kilo, ini nggak usah. Jangan mau wak, tapi gue kesepakatan 50.000 lah ya, itu 1.000 lah ya. 1.000 wajib nomornya kan. Kemudian setelah kita wajib nomornya 1.000, maka kalau kita ingin memberi hadiah boleh sebagai hadiah. Karena orang kaya, misalnya panitia itu orang kaya, kita beri hadiah. Kan kalau yang miskin ini sebagai sedekah, bukan hadiah. Karena kurban itu dagingnya dibagi atau kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk yang kurban, shahidul kurban, dan 1/3 untuk hadiah kepada orang-orang kaya. Berarti orang kaya pun dapat kurban juga. Yang ketiga 1/3 untuk sedekah orang-orang miskin. Jadi seperti itu. Jangan menjual, jangan menjadikan upah. Karena ini banyak terjadi di kalangan kita. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menjadikan daging kurban sebagai upah, karena tidak akan diterima nantinya. Kemudian bedakan antara kurban dengan zakat. Zakat itu wajib bagi setiap kepala. Kurban itu cukup kepala keluarga saja, karena itu sudah mencakup dia, keluarga yang masih hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Karena pemahaman orang di Indonesia, kurban itu setiap keluarga. Satu rumah misalnya, suami kurban, istri kurban, anak kurban, ini mubazir ini. Cukup apa saja dengan kurban, niatkan itu untuk ambo dan untuk anak-anak ambo, atau untuk ambo, untuk keluarga ambo masih hidup dan yang sudah meninggal. Sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sering menambah ilmu. 3 hari lagi mungkin kita sekarang tanggal 7 Pak ya, atau tanggal 6 hari Kamis, insya Allah kita lebaran.
haji. Mudah-mudahan ilmu kita tentang kurban semakin bertambah supaya tidak salah dalam masalah kurban. Ini yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.